tangkal bencana pedomani peringatan. Periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataro sudah lazim beririsan dengan musim penghujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Tahun ini pun demikian, hanya ada semacam siklus yang harus lebih diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan berpotensi katastrofik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membeberkan cuaca saat ini menunjukkan fenomena yang mirip yang terjadi pada periode Nataru 2019-2020. Ketika itu, banjir merendam banyak wilayah di Jabodetabek hingga berhari-hari. Di periode kali ini, cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi hingga awal 2025. Bahkan, musim penghujan sudah menimbulkan bencana di mana-mana di sepanjang November lalu hingga kini. Banjir dan tanah longsor telah merenggut puluhan korban jiwa dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Angin kencang juga mengganggu aktivitas warga. Cuaca buruk juga sudah sempat mengganggu aktivitas di berbagai pelabuhan, salah satunya di Merak, Bakauheni pada awal Desember. Penyeberangan feri antar kedua pelabuhan tersebut sempat dihentikan sementara karena kapal sulit bersandar. Hal itu memicu antrian panjang kendaraan. Kondisi serupa menurut BMKG masih sangat berpotensi kembali terjadi dalam periode Nataru. Bayangkan bila tersendatnya penyeberangan feri terjadi di masa puncak periode Nataru ketika ribuan orang dan ratusan kendaraan berada di pelabuhan dalam satu waktu. Bukan saja tidak mengenakan bagi para penumpang feri, kemacetan di pelabuhan juga dapat menimbulkan musibah karena faktor kelelahan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero sudah mengeluarkan prediksi lonjakan penumpang kapal feri pada libur Nataru 2024-2025. Jika pada periode lalu tercatat 2,6 juta orang, periode kali ini mencapai 3,1 juta penumpang. Cuaca ekstrim sudah pasti membuat penanganan periode libur Nataru menjadi lebih menantang. Pemerintah pusat hingga daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya mesti menyiapkan langkah-langkah mitigasi kebencanaan secara lebih matang. Tidak boleh ada kelengahan sedikit pun. Lengah bisa berarti fatal akibatnya. Kita apresiasi upaya-upaya para pihak yang dimotori Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengurangi potensi keekstriman cuaca lewat rekayasa. Langkah itu sejauh ini cukup ampuh mencegah banjir di wilayah Jakarta maupun meluasnya bencana hidrometeorologi di Jawa Barat. Meski begitu, kita perlu ingatkan pula bahwa cuaca ekstrim terjadi di banyak wilayah lain di tanah air. Daerah-daerah itu juga membutuhkan mitigasi serupa. Jangan sampai baru setelah bencana sudah terjadi, bahkan sampai menelan korban jiwa, mitigasi baru dilakukan. Satu hal yang harus diakui pemerintah, sampai detik ini, Indonesia terhitung masih lemah mencegah bencana hidrometeorologi yang notabene akibat ulah manusia sendiri. Padahal, prediksi cuaca buruk sudah disampaikan secara intensif, termasuk potensi bencana yang mungkin ditimbulkan. Bukan hanya dari sisi pemerintah, lemahnya kewaspadaan oleh masyarakat juga menjadi faktor keparahan dampak bencana. Mitigasi semestinya juga dilakukan masyarakat, diantaranya dengan mengindahkan prediksi dan peringatan BMKG. Kepala Basarnas Kusworo malah sampai memberikan testimonial soal keakuratan perakiraan cuaca BMKG untuk mengajak masyarakat memedomani laporan BMKG. Ia menyebut prediksi lembaga analisa cuaca tersebut 95% tepat. Sudah saatnya masyarakat lebih awas terhadap cuaca buruk agar terhindar dari bencana. Momentum libur Nataru selayaknya dinikmati dengan kegembiraan, bukan dilalui di pengungsian, bukan pula dengan kesedihan di rumah sakit, apalagi di kamar jenazah.